Pahih, selamat pagi. Kopi Anda, pahih. 56 derajat, tanpa susu tanpa gula. Tunggu. Ada apa lagi? Ayah, aku tidak bisa menikah dengan Qin Yanchu. Karena aku sudah punya pacar. Sekretaris Tang adalah pacarku. Kamu bohong padaku. Tidak percaya. Aku tidak akan percaya. Tadi itu hanya taktik darurat, jangan dipikirkan. Tadi itu ciuman pertamaku. Aku kerja sama kamu 3 tahun, tidak ada libur akhir pekan, tidak ada cuti. Tidak ada teman, tidak ada kehidupan, aku bahkan belum sempat pacaran. Ciuman pertamaku sudah hilang. Itu juga ciuman pertamaku. Zhang Zheng. Tang, ayo makan camilan malam bareng. Bukannya kamu bilang ingin makan takoyaki? Tidak, aku capek banget. Lagi-lagi karena Pahih. Jangan sebut dia lagi, aku cuma ingin tidur sekarang. Aku sudah sampai di bawah rumahmu, aku antar camilan malam ke atas. Makan dulu baru tidur. Siapa? Masih bernapas, tapi jangan lengah. Katanya terbentur, kepala bisa sebabkan gegar otak. Atau kerusakan pada struktur retikular batang otak dan serat proyeksinya. Bisa juga kena sindrom kerusakan difus pada lemak kulit. Aku harus bagaimana? Bagaimana kalau bantuan napas buatan? Sudahlah. Tang, jangan mati. Aku akan selamatkan kamu. Tadi kenapa kamu berisik sekali? Tapi aku tadi tidak bicara. Kamu bicara, aku dengar. Kamu bahkan bilang mau kasih aku bantuan napas buatan. Jangan-jangan otaknya rusak terbentur? Otakmu baru yang rusak terbentur. Tidak, kamu tidak membuka mulut. Jangan-jangan otakku benar-benar rusak terbentur? Tidak bisa, aku masih anak-anak. Ini jangan-jangan telepati yang legendaris? Aku jadi bisa telepati? Zhang Zheng, cepat pikirkan hal lain lagi biar aku dengar. Jangan bersuara. Aku suka kamu, sedang mengujimu. Bukan, Tang, kamu benar-benar bisa telepati? Zhang Zheng, aku akan jadi orang terkaya di dunia. Kamu kebanyakan mikir. Dengerin aku. Setelah punya kemampuan baca pikiran, aku bisa kenal sama bos-bos bisnis besar. Lalu curi rahasia bisnis mereka. Bayangkan, mereka tahu cara cari uang. Aku juga pasti tahu, kan? Aku bisa sukses besar, jadi orang terkaya di dunia. Zhang Zheng, nanti aku angkat kamu jadi. Tang. Aku nelpon kamu berkali-kali, kamu gak angkat. Aku bisa pecat kamu, tahu? Hi, gak usah kamu pecat, aku yang mundur. Nomor yang Anda tuju sedang dimatikan, silakan coba lagi nanti.
Hizong kok rasanya beda dari biasanya? Sekretaris Tang hari ini juga gak datang. Cewek ini bagus, kulitnya putih. Sinting. Kemarin baru ketemu ayah yang hilang bertahun-tahun. Sekarang hartaku miliaran. Kebanyakan baca cerita fantasi. Pria gak ada yang baik. Tunggu aku bangkit, bunuh kamu. Bagus. Senangnya akhirnya keluar. Ini aroma Xiao Mei. Dia masih jomblo. Ini namanya anjing penjilat. Hicks. Halo tamu, tolong tunjukkan undangan Anda. Oke. Silakan lewat sini. Makeup kamu hari ini bagus banget, natural. Terima kasih. Setiap hari berdandan menor. Lihat manajer Wang langsung nempel. Gak tahu malu. Kak, kamu kurusan ya? Lihat pinggangmu jadi ramping. Iya? Wajah operasi plastik kayak gini berani saing sama aku? Si teh tua. Ternyata sepasang sahabat plastik. Lihat aku. Saya datang untuk ikut forum. Tolong tunjukkan undangan Anda. Kami perlu verifikasi data tamu. Gak masalah. Sial, undanganku hilang. Tadi di bawah ada seorang wanita nabrak aku. Mungkin saat itu hilang. Maaf, tanpa undangan kami tidak bisa izinkan masuk. Salah si istri manajer itu. Katanya mau naik tangkap selingkuhan. Ceroboh banget. Manajer yang mana? Istri manajer Wang. Dia sendiri yang bilang. Kalian gak tahu betapa serennya wanita itu. Rasanya mau makan orang aja. Aku ada urusan, gantian dulu ya. Maaf ya, perut saya sakit, permisi dulu ya. Kalian berdua. Selesai. Harus ngajarin orang-orang bodoh ini cara berwirausaha lagi. Capek banget. Apa yang kamu lakukan? Jaga jarak, jaga jarak. Bukan begitu. Saya datang untuk ikut forum, duduk dengan sini. Duduk, apa yang mau kamu lakukan? Aku tidak mau bicara denganmu. Aku, Kamu berlaku saja dan jelaskan semuanya dengan jujur. Lepaskan dia. Siapa kamu? dia adalah bos grup Hizishu. Pengusaha muda paling sempurna sepanjang masa. Belum pernah dengar. Apa level kamu juga pantas mengenal saya? Sepertinya ini salah paham. Dia adalah sekretaris saya. Saya datang untuk menjemputnya. Jangan pergi dulu, jelaskan semuanya sebelum pergi, Tuan He. Kenapa kamu di sini? Rapat akan segera dimulai. Ini. Apa yang sedang terjadi di sini? Tuan MA. Bodyguardmu tidak sopan terhadap sekretarisku, loh. Sepertinya rapat hari ini tidak perlu diadakan lagi. Tuan He adalah tamu undangan saya, cepat minta maaf padanya. Tuan He maaf, minta maaf pada dia. Maaf Nona, sudah salah menyentuh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sungguh minta maaf Tuan He. Kuno, licik, gemuk, perut besar, kepala gemuk. Kalau dibandingkan, aku benar-benar bersih di antara para pengusaha. Sungguh sempurna. Tidak tahu bagaimana menghargai. Tuan He. Anda. Dasi Anda miring. Tuan He, terima kasih hari ini, tapi saya masih ada urusan. Ia berkisah gisinya. Berhenti. Ada apa lagi ya? Kamu tidak masuk kerja? Datang kemari untuk apa? Aku sudah mengundurkan diri. Apa alasannya? Tidak mau kerja lagi. Halaman 4, ayat tambahan 6, bacalah. Karena posisi ini tidak bisa mudah digantikan.
maka pihak kedua harus mengajukan pengunduran diri 3 bulan sebelumnya. Untuk memberi pihak pertama waktu yang cukup mencari orang pengganti. Jika pihak kedua melanggar perjanjian, maka harus membayar denda kepada pihak pertama. 3 juta. Kamu, ini pemerasan. Besok jangan lupa masuk kerja. Si mesum. Diam aja, mau nganggur ya? Selamat pagi, Pak Hi. Hari ini pakaiannya kayak lobak putih. Mau nganggur? Mimpi kali. Kok aku rasa Tang-Tang hari ini aneh ya? Bikinin kopi buat aku. Aku ngomong, kamu nggak dengar? Panggil aku? Bikinin kopi. Oke. Ini dia. Ini 56 derajat? Terlalu panas ya? Maaf Pak Hi, aku terlalu bodoh. Bikin kopi aja nggak becus. Mendingan kamu pecat aku aja. Nggak mungkin. Kenapa? Nggak sekretaris balikin. Irama kerja yang udah aku biasain jadi kacau. Bener-bener ganggu kesehatan mentalku. Tapi aku di sini bisa ganggu kesehatan fisikmu. Kamu ngapain? Udah, stop. Ada apa? Sini. Dengerin aku. Jangan harap. Ya ampun. Nggak ada keadilan lagi ya? Pak Hi, kamu harus pecat aku. Kalian ngapain? Halo, Direktur Qin. Ini semua dia yang bikin. Iya, aku. Bukan, kalian sebenarnya ngapain sih? Lagi bahas kerjaan. Bahas kerjaan sampai pegangan tangan? He Zishi, kamu suka dia, ya? Urusanmu apa? Aku nggak peduli. Aku mau kamu pecat dia. Kamu nggak punya hak. Wajahmu kok pucat ya? Yu Xiao, aku tanya serius nih. Menurutmu, gimana caranya biar dipecat Pak Hi? Kamu gila ya? Pak Hi baik banget ke kamu, mau resign lagi. Zishu, kenapa kamu marah-marah sih? Apakah kamu benar-benar membenciku? Aku tidak membencimu. Kembali bekerja. Kalau begitu, pecat dia. Lalu, aku akan jadi sekretarismu. Sudah kubilang. Aku tidak butuh. Kenapa kamu begitu melindunginya? Baiklah, kamu akan menyesal. Kerja saja. Yu Xiao, mau kemana kamu? Ada beberapa dokumen yang perlu ditandatangani oleh Tuan He. Tunggu.
Biarku yang antar. Tentu saja boleh. Kamu mau ngapain lagi? Tuan He, ada beberapa dokumen penting yang perlu Anda tanda tangani. Tanda tangannya di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Cepat tanda tangani. Perjanjian pemutusan kontrak. Kamu mau menipuku agar menandatangani ini, kan? Kamu boleh tidak menuruti kemauanku, tapi kamu tidak boleh menipuku. Kamu bisa pulang kerja sekarang. Pulang dan introspeksi dirimu baik-baik. Ilmu baca pikiran. Apakah benda ini benar-benar bisa menghasilkan uang? Halo ayah. Pulang makan malam-malam ini, bawa sekretaris muda kamu itu bersama. Kamu segera kembali ke kantor sekarang. Bukankah kamu menyuruhku pulang untuk introspeksi? Sudah selesai, kamu ada tugas baru. Tugas apa? Nanti ceritanya kalau kamu sudah datang. Halo? Halo? Tang-tang. Berhenti. Apakah kamu percaya aku akan berteriak sampai semua orang di jalan ini mendengar? Dasar anak nakal, kenapa kamu sembunyi dari ibumu sendiri? Kenapa kamu tidak angkat teleponku? Bukan begitu, Bu. Ayah setiap hari teleponku minta uang. Kamu setiap hari teleponku suruh aku kencan buta. Apakah kamu tidak bosan? Aku masih harus kerja. Jangan membicarakan masalah ayahmu dengan saya. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Dengar ya, kamu harus pergi kencan buta ini. Pria kali ini sangat tampan, kamu harus bertemu dia. Bu, aku tidak mau kencan buta. Ini sudah yang ke-300 kali, tidak satu pun yang baik. Sekretaris Tang. Bos He. Jadi Anda adalah Bos He. Saya Ibu Tang-Tang. Hari ini saya ingin meminta cuti untuk dia, biarkan dia pergi kencan buta. Bolehkah? Kencan buta? Jadi ini alasan dia mengundurkan diri? Jangan sampai tidak pergi. Dia tidak bisa pergi kencan buta hari ini. Mengapa? Dia? Karena dia adalah pacar saya. Benarkah? Benar, sungguhan. Ternyata kamu belajar dari saya. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Lihat menantu saya ini. Tidak apa-apa, saya pergi dulu, saya pergi dulu. Saya pergi ya, selamat tinggal. Hati-hati di jalan, Bu. Terima kasih banyak, Bos He. Tadi itu cuma siasat sementara. Jangan tersinggungnya. Ini juga kamu pelajari dari saya? Sama-sama. Tapi, kenapa kamu bawa saya ke kantor? Sebentar lagi kamu tahu. Benar-benar harus masuk ya? Aku lihat tatapan Tuan He tua tadi. Seolah-olah ini memakan saya hidup-hidup. Memakan orang itu melanggar hukum. Tapi aku benar-benar takut. Kaki saya sekarang lembut banget. Tidak bisa jalan. Baik. Turunkan aku, Bos He. Kalau tidak mau jalan, buat apa punya kaki? Bukankah kamu bilang lembut tidak bisa jalan? Aku cuma bercanda, Bos He. Setelah masuk, panggil saya Zishu. Jangan panggil Bosi. Ingat, kamu adalah pacar saya, bukan sekretaris. Ayah. Paman. Ini beberapa hadiah yang saya dan Zhishu siapkan untuk Anda. Duduk. Gadis ini bisa dapatkan anak saya, pasti punya kemampuan lebih. Tapi saya tidak melihat apa kelebihannya. Dituang sampai penuh segini. Bukankah itu jelas-jelas mau mengusir dia? Caranya juga terlalu kanak-kanakan. Minum teh. Apa ini pertarungan keluarga kaya? Apakah saya dapat peran pemeran utama wanita?
Tunggu sebentar. Cangkir teh pertama ini untuk menghangatkan cangkir. Terima kasih paman sudah menghangatkan cangkir untuk saya. Cukup cerdik. Kakek ini terlalu banyak pikiran. Saya harus hati-hati. Sudah tidak minum teh lagi. Ayo, pergi makan. Mereka cepat banget. Jangan-jangan nikah karena hamil duluan? Kalau anaknya laki-laki dan ikut ibunya, habislah. Nian Chu lebih baik. Apa-apaan ini? Papa pasti mikir. Tantan cuma mau duit keluarga kita. Aku nggak mau disalahin. Kok pada diam semua? Canggung banget. Ayah sama anak ini nggak nyambung sama sekali. Om, lihat nih makanannya udah dingin. Gimana kalau kita? Kalian kapan nikah? Papa, fokus aku sekarang di kerja. Kamu lihat kan? Dia nggak mau nikahin kamu. Kamu jangan buang-buang waktumu lagi. Aku nggak bilang nggak mau, Pak. Om, aku ngerti Zhishu. Nggak ada yang namanya buang-buang waktu. Bisa sama dia aja udah bikin aku bahagia. Makasih ya. Kita nggak usah bilang makasih. Pintar banget. Makan iga daging, deh. Papa makan dong. Kalian aja yang makan. Pak. Udah nggak mau. Kak, Aktingnya bagus, beneran gak salah pilih orang. Tapi, emang susah sih nolak aku. narsis banget. Udah malam nih, gimana kalau? Pertandingan bola bentar lagi mulai, aku gak bisa antar kamu pulang. Kamu pulang naik taksi aja ya, hati-hati di jalan. Orang macam apa sih? Untung masih punya hati. Besok masuk kerja. Jangan telat. Hisi mesum. Gara-gara nggak anterin, tim bolamu pasti kalah. Pasti kalah. Siapa? Kamu? Kamu mau apa? Sekarang papaku udah percaya kamu pacarku. Tapi, sebagai pengusaha sukses termuda, dia punya standar tinggi buat pacarnya. Kamu masih jauh banget. Biar kamu bisa berkembang dan pantas sama aku yang sempurna. Aku beliin kamu beberapa barang. Siapin diri baik-baik. Buat hadapin inspeksi dadakan dari papaku. Aku punya pertanyaan. Katakan, Kenapa kamu tidak bersama Direktur Qin? Kenapa harus menyuruhku berpura-pura jadi pacarmu? dia memang cantik tapi tidak pintar. Kamu memang tidak cantik. Tapi lumayan cerdas. Aku juga punya pertanyaan. Kenapa tidak mau menerima perjodohan yang diatur ibumu? Karena aku tidak mau diatur. Aku ingin mencari orang yang benar-benar aku suka. Kebetulan sekali. Aku bisa pura-pura jadi pacarmu, kamu juga harus pura-pura jadi pacarku. Kita saling menguntungkan. Gaji 3 kali, Pak. Oke, Akhir pekan tidak lembur. bisa. Setiap tahun cuti berbayar 2 bulan. Jangan makin lama makin berani. Jaminan tidak boleh main serius, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Aku seperti orang begitu? Seperti. Sangat mirip. Baik. Aku setuju. Omongan kosong tidak ada bukti. Kenapa semuanya catatan tentangku? Apakah dia begitu peduli perasaanku? Kenapa di rumahnya semua barang tentangku? Mungkinkah? Lihat apa? Terkejut? Apa kamu merasa meski ini rumahku, tapi sudah dikuasai oleh hidupmu? Apakah aku sesulit itu diurus? Tentu.
Teleponmu tidak diangkat 10 detik saja, kamu langsung panik. Suhu AC harus diatur 25 derajat. Kopi harus 56 derajat. Waktu rapat lebih dari 1,5 jam. Setiap pagi jam 9 harus tepat waktu sampai kantor. Peraturan tidak manusiawi ini, aku taati dengan serius. Aku naikkan jabatan dan gajimu. Sudahlah, aku pasrah. Siapa suruh aku memang butuh uang. Dan juga butuh orang untuk menenangkan ibuku. Ayo. Kita lihat kontraknya. Kamu tidak lihat? Besok kerja jangan terlambat. Kamu bilang soal kenaikan gaji tidak boleh ingkar janji. Yu Xiao, tadi aku di kantor HRD. Lihat kontrak baru. Ini untuk Tang Tang, naikkan gajinya. Saya sudah tahu sejak lama. Sudah saya bilang kan, Bos Hee tidak biasa terhadap Tang Tang. Bagaimana kalau bukan cuma kenaikan gaji? Saking cantiknya bikin orang kesel lihatnya. Direktur Qin, ada apa ya? Ganti baju baru nih, udah dapat anak orang kaya ya? Direktur Qin, ini urusan pribadi saya. Sepantas apapun kamu berpakaian, cuma sekretaris doang, apa gunanya? Masih ada hal lain yang ingin disampaikan? Ada, pergi belikan saya 3 gelas kopi. 1 es kopi americano tanpa es, ekstra kental. 1 latte pakai susu skim, sedikit es. 1 teh hitam kopi latte campur teh. Tanpa es, ganti kopi rendah kafein, hilangkan sirup tang, selesai dalam 10 menit. Saya mau kopinya sudah ada di kantor saya. Maaf ya, saya tidak dengar dengan jelas. Bisa tolong ulangi lagi tidak? Apa yang saya katakan tadi tidak cukup jelas. Kenapa? Cuma Bos Hee yang bisa suruh kamu kerja ya? Benar. Cuma saya yang bisa perintah dia kerja. Dan sekarang dia bukan sekretaris lagi. Terus apa jabatan dia? Sekarang dia, asisten khusus presiden direktur. Apa? Ayo pergi. Asisten khusus presiden direktur, apa maksudnya itu? Apakah lebih hebat dari saya? Ini tempat kerja barumu. Saya nanti kerja di sini ya. Iya. Kamu kan bilang pengen berkembang, nanti saat saya bekerja. Kamu belajar di samping saya. Urusan proyek juga bisa kamu ikuti, saya juga mau dengar pendapatmu. Agar saya tahu, apa yang saya suka dan tidak suka. Bos Hee, kenapa tiba-tiba kamu baik banget sama saya? Kamu terlalu banyak berpikir. Saya cuma pengen kamu tumbuh dengan cepat. Saya tiba-tiba paham satu hal, saya tidak bisa minta semua orang sempurna seperti saya. Tapi saya bisa berikan semua orang kesempatan untuk mendekati kesempurnaan. Berusaha mendekati saya. Maaf semuanya, saya terlambat. Silakan duduk. Duduk di sini, lebih dekat sama saya. Oke. Lama tidak bertemu. Kenapa baru datang? Jangan tanya. Tang Tang, ini adalah kakak baikku. Panggil saja dia Kak Emma. Halo, Halo Kak MA. pelayan, tuangkan minuman untuk teman baru. Hari ini adalah reuni teman sekelas Lulu. Teman Lulu juga adalah temanku. Mari kita semua angkat gelas bersama. Semua harus makan dan minum dengan puas hari ini. Terima kasih Kak Emma. Lantai atas adalah suite presiden. Lantai yang akan kita tuju sekarang ini adalah ruang konferensi internasional dan ruang perjamuan. Untuk acara hari ini. Tang Tang, kita harus minum 1 gelas kan? Kak MA, aku benar-benar tidak bisa minum baijiu. Kak MA, biar aku gantikan Tang Tang minum. Kamu gantikan dia minum? Kalau kamu gantikan, bukan 1 gelas lagi. Kamu harus minum 3 gelas. Pelayan, ambilkan 2 gelas lagi untuk mereka. Giliranku untuk tampil. Anak miskin masih mau pamer jadi pahlawan. Memalukan. Kasihan sekali. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sang Zheng. Nah, di lobi ini juga ada toko-toko yang dibuka. Menjual banyak produk khas lokal. Sang Zheng. Adik,
Tadi kamu datang terlambat, harus hukuman minum 1 gelas. Gelas ini tidak bisa kamu hindari lagi, kan? KMA, aku. Tang-tang, KMA sudah membujukmu seperti ini, kalau kamu masih tidak mau minum sedikit. rasanya agak tidak pantas, ya? Minum 1 gelas. Minumlah. KMA, aku benar-benar tidak bisa minum baijiu. Aku. Jika gelas ini tidak kamu minum, berarti agak meremehkanku. Gelas ini harus kamu minum. Siapa bilang harus minum? Kamu siapa? Ini bosku, Pahi. Bos, apa istimewanya? Tahukah kamu siapa aku? Aku pemilik tempat ini. Seluruh gedung ini milik keluargaku. Jangan-jangan. Kamu juga marga MA? Kamu tahu aku bermarga Emma? Betul. Magang adalah ayahku. Kebetulan. Aku juga kenal orang yang namanya Magang. Orang ini yang bikin ribut di sini, Hizong. Aku cari kamu lama banget. Kamu kenapa di sini? Ini anakmu? Iya. Kayaknya makan hari ini nggak perlu deh. Bukan, ayah. Kok kamu berani bikin masalah sama Hizong? Bukan, hari ini aku kesini buat makan, ayah. Ayah, si bajingan ini yang mulai ribut duluan. Kamu kok bisa datang? Jangan salah paham, aku cuma takut kamu dimabukin orang. Besok nggak bisa kerja. Aku bosnya Tang-Tang, sekaligus pacarnya. Dia malah pacarin pacarku. Bukannya Tang-Tang paling benci sama dia? Pertama ketemu, ayo minum dulu. Tang-tang, kenapa nggak bilang dari dulu kalau kamu punya pacar? Maaf ya semuanya. Aku masih ada urusan, duluan ya. Kok pergi? Sang Zheng. Hizong, aku teman sekelas Tang-tang. Boleh minum bareng kamu nggak? Sang Zheng. Kalian udah bareng sejak kapan? Bukannya kamu mau resign? Yang Zheng, aku sama dia cuma pasangan kontrak. Kami sama sekali nggak bareng, percaya deh sama aku. Jadi kamu cuma mau uangnya aja? Jadi kamu pakai siasat merayu? Itu namanya bukan siasat merayu. Gimana jelasinnya ya? Tang-Tang, aku suka sama kamu. Kita bisa hidup sederhana bareng-bareng. Kalau masalahnya cuma utang ayahmu, aku bisa cari uang, aku bisa dapat banyak uang. Aku janji pasti bisa kasih kamu hidup yang lebih bahagia. Sang Zheng. Aku selalu anggap kamu sebagai teman baik. Maaf. Tadi temanmu itu, dia suka sama kamu ya? Kalau kamu, apapun yang bisa bikin kamu melanggar kontrak, harus aku singkirin. Kamu mau ngapain? Kamu jauhin aja dia. Urusan kamu banyak amat. Jangan lupa. Kita sudah ada janji sebelumnya. Tang-tang, Tang-tang, kamu baik-baik saja? Maaf ganggu. Sudah disepakati, tidak boleh mengambil keuntungan saat orang dalam kesulitan. Drama pendek memang selalu seperti ini. Pasti dia malu. Hari ini terima kasih ya, Pahi. Wajar saja merawat karyawan. Aku minum, kamu antar aku. Halo, Pak Hi. Aku mencium aroma gosip. Pasti ada sesuatu di sini,
Tunggu saja lihat. Aku dengar, kamu bawa dia pulang makan malam. Iya. Sekarang dia pacarku. Apa? Kapan itu? Kehidupan cintaku tidak perlu dilaporkan padamu. Tapi kita sudah punya janji pernikahan sejak lama. Janji pernikahan itu, dari awal sampai akhir aku tidak pernah setuju. Zishu, kamu tahu sejak kecil aku suka kamu. Aku bahkan tidak mau di perusahaan ayahku, aku datang ke sini jadi bawahanmu. Kamu perlakukan aku seperti ini? Kalau kamu tidak mau, kamu bisa pergi kapan saja. Aku tidak mau. Lalu kamu mau apa? Aku mau kamu. Kita tidak mungkin. Apapun yang kamu mau, aku bisa berikan. Aku mana kalah dengan sekretaris kecil itu. Sudah kubilang. Dia bukan sekretaris. Zishu. Kamu menghinaku, kamu akan menyesal. Zhang Zheng, kenapa kamu datang? Halo, Sekretaris Tang, perusahaan kami ada tugas. Wah, Kamu tahu sejak kecil aku suka kamu. Kalau kamu tidak mau melakukannya, berikan naskah beritanya padaku, aku bantu atur. ini pekerjaanku sendiri. Zhang Zheng, Kalau begitu kita mulai. Tunggu sebentar. Asisten Tang, buatkan secangkir kopi untuk wartawan Sang. baik. Tidak usah, Kopi yang dia buat enak sekali. aku pernah minum. Dia juga pernah minum. Di antara mereka, jangan-jangan benar-benar ada sesuatu? Beri reporter Zhang segelas air. Baik, Jangan merepotkan asisten Tang. Mulai saja. Saya dengar gaya kerja Pahi sangat kuat. Keputusan perusahaan sepenuhnya ada di tangan Anda. Apakah Anda menikmati perasaan? Semua orang mengikuti Anda? Membuat semua orang mengikuti saya. Itu adalah kemampuan dan daya tarik. Tapi reporter Zhang mungkin tak paham maksud saya. Kalau mengandalkan uang, agar wanita mengikuti Anda. Saya memang bingung harus berkata apa. reporter Zhang, ganti pertanyaan saja. Konon kontrol Pahi pada karyawan sangat kuat. Bahkan hal di luar kerja pun Anda ikut campur. Misalnya, beberapa karyawan tak bebas berkumpul, ada yang tak bebas pacaran. Omong kosong. Saya sangat mendukung karyawan. Ikut kegiatan sosial. Kalau perlu, saya yang bayar. Pacaran lebih bebas lagi. Bahkan, mencintai saya pun boleh. Zhang Zheng, Pahi masih ada rapat nanti. Wawancara hari ini cukup. Anda bisa pergi dulu. Dia mengusirku dengan kata-kata. Di hatinya aku memang tak penting. Zhang Zheng, Asisten Tang, hindari reporter tak profesional. Yang buang waktu saya. mengerti. Tunggu. Kau ke depannya. Hanya boleh seduh kopi untukku saja. Mengerti. Reporter Zhang, saya Qin Nianchu dari grup He. Saya bisa bantu kau dapatkan kembali Tang Tang. Tertarik? Ayo, kita bicara di tempat lain. Terima kasih. Maksudmu, aku buat konflik. Buat Hishishu cemburu. Lalu bikin mereka putus. Ada masalah? Kau juga tak ingin mereka bersama, kan? Aku memang suka dia. Tapi takkan pakai cara hina seperti itu. Bagaimana? Kurang bisa ditambah. Nona Qin. Sekarang aku akhirnya tahu. Kenapa Hishishu tak suka padamu. Kenapa? Karena kamu selalu merasa bisa mengendalikan segalanya. Jangan merasa hebat. Tanpa bantuanku, apa yang bisa kamu bandingkan dengan Hishishu? Kamu pasti akan menyesal. Ada beberapa dokumen klien yang belum dikirim. Kamu ambil saja. Tapi materi rapat semuanya aku yang siapkan. Aku tidak tahu soal ini. Pak Liu sendiri yang bilang sama aku. Kamu curiga sama aku? Enggak kok. Rapat tinggal 5 menit lagi. Cepat pergi. Cepetan. Baik, Direktur Qin.
Mau lihat gimana caramu? Pak Hi selalu rapat tepat waktu. Kok hari ini belum mulai? Nggak tahu ya. Kayaknya sekretaris Tang belum datang. Pak Liu sudah mulai gelisah. Iya. Nggak punya rasa waktu sama sekali. Pak Hi, bagaimana kalau aku jelaskan materiku? Aku punya data terbaru dari dalam pasar. Sambil nunggu, aku jelaskan materiku. Sekalian nambahin untuk rapat hari ini. Baiklah. Kalau begitu, silakan Direktur Qin. Jelaskan proposal proyeknya. Lihat, ini proposalku. Apa ini? Bukan, kok bisa gini? Bukan, ini bukan proposalku. Maaf, aku terlambat. Tadi printer kantor ada masalah. Aku cuma bisa tunjukkan versi digitalnya dulu. Kamu selesai. Tunggu aja. Berdasarkan riset pasar kami, Pak Liu, semoga kerjasamanya lancar. Pak Hi punya asisten khusus seperti Xiao Tang. Benar-benar bagaikan harimau bersayap. Direktur Qin MU itu. Benar-benar luar biasa banget. Tang hebat banget. Tang nomor 1 sedunia. Terus semangat. tadi di ruang rapat gimana? Kok Direktur Qin pergi? Kamu yang lakukan? Kayaknya agak keterlaluan deh. Dia aja nyakitin kamu begitu, kamu malah belain dia. Lagi pula aku nggak suka dia. Kerjaan apa aja nggak becus. Sindrom Putri Raja nomor 1. Om Hi. Sejak Tang masuk ke perusahaan, dia selalu menyasariku. Aku tak pernah berbuat salah pada perusahaan. Dia yang terus memfitnahku. Sekarang bahkan Sishu melindunginya. Mereka berdua menggertakku bersama. Aku tak pernah diperlakukan seperti ini, Paman Hi. Kamu harus membelaku, tidak apa-apa. Ayah, ceritanya tidak seperti yang dia katakan. Kamu sebaiknya pecat sekretaris Tang itu segera. 2 hari ini perusahaan jangan kamu urus, pulang dan pikirkan baik-baik. Introspeksi diri, kalau tidak baik jangan kembali ke perusahaan. Hizong, bantu aku sewa pesawat untuk besok. Hizong, siapa yang ikut besok? Tang. Ada apa? Tidak tahu. Coba injak lagi. Perusahaan sewa mobil ini tidak bisa diandalkan. Sekarang bagaimana? Turun bantu dorong. Aku bantu dorong. Masih belum bisa. Pakai tenaga lebih. 2, 3. Tenagaku habis. Injak gas. Sudah diinjak. Bergerak. Lagi sedikit lagi. Sudah cukup. Hari ini benar-benar. Tempat tidur. Kupikir perjalanan dinas akan menyenangkan. Ternyata perjalanan sial. Siapa yang datang larut malam? Datang. Siapa? Hizong, kamu mau apa? Aku mandi setengah, kamar tidak ada air panas. Pinjam kamar mandimu.
Hizong, ini tidak pantas kan? Tidak apa-apa, aku sabar. Bukan. Jangan lama-lama, cepat. Jangan mengintip. Siapa yang mengintipimu? Aneh. Lihat otot dadaku, perut, bisep. Dia pasti pikir aku sangat keren. Dia pasti membayangkan aku mandi. Tidak tahu malu. Kamar kamu dingin banget, matiin AC dong. Dia gak bisa lepasin pandangan. Gue udah tahu, gak ada yang bisa tahan sama pesona gue. Lihat apa? Belum pernah lihat cowok gak pakai baju? Siapa yang mau lihat kamu? Jangan gerak, jangan gerak. Sekarang kamu putar kepala ke sana. Kamu peluk gue kenceng banget. Gimana mau putar? Tutup mata. Udah ditutup. Oke, putar. Jangan gerak. Mana orangnya? Halo, Kayaknya ada hantu di kamar gue. apa? Bisa gak kamu dateng lihat? Oke. Kok kamu gak kunci pintu? Mana hantunya? Hizong, ada suara cewek teriak di kamar gue. Cewek? Ngaco banget. Ini trik apa lagi? Gue gak denger apa-apa. Pasti kamu gak denger dong. Itu suara hati hantu. Cuma gue yang bisa dengar. Kok cuma kamu yang bisa dengar? Dengerin. Yang gue denger sekarang cuma detak jantung kamu. Aneh, kok kamu dateng langsung hilang suaranya. Kalau gak ada apa-apa, gue duluan ya. Malam ini jangan pergi dong. Kamu mau gue tinggal di sini? Tolong deh. Gue sendirian beneran takut. Ya udah. Tapi, gue tidur di kasur. Terus gue tidur di mana? Tidur di sana. Kalau gak mau ya udah. Kamu tidur di kasur, gue tidur di sofa. Beneran ketiduran? Kayaknya dia beneran takut. Kurus banget, kayak anak ayam.
Kita lagi liburan, sekarang waktunya istirahat. Santai aja, gak ngapa-ngapain kamu. Udah cukup tidur. Oke, gue lanjut tidur lagi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Gimana? Masih mati. Ada apa nih? Dia masih ngambek sama aku ya? Gak apa-apa Pak Hi, jangan buru-buru khawatir dulu. Nomor yang Anda tuju sedang dimatikan, Pak Hi. Si Tang-Tang itu HP-nya juga mati. Jangan-jangan. Kalau gitu, pasti mereka berdua lagi barengan. Gak apa Pak Hi, aku ada akal. Kamu bilang Tang-Tang kenapa? His Hishu bawa kabur Tang-Tang. Apa maksudnya? Kamu pasti gak tahu, beberapa hari lalu, His Hishu sama Pak Hi di kantor. Ribut besar. Tang-Tang cuma karena belain Pak Hi ngomong 2 patah kata. Langsung dibawa paksa sama His Hishu. Masa sih? Gak percaya? Coba telepon mereka berdua. Aku baru aja nelpon, gak ada yang angkat. Sebenarnya aku sama His Hishu udah punya ikatan tunangan dari dulu. Awalnya semua baik-baik aja, tapi tiba-tiba dia berubah. Selalu nempel sama si Tang-Tang itu. Aku rasa, pasti ada yang gak beres antara mereka berdua. Dasar bajingan si His Hishu ini. Bos Hi, ayo kita main lempar batu. Ini. Lihat ya. Dah. Melenceng. Lihat punyaku. Lihat nih. Udah lama gak lihat kamu ketawa seneng kayak gini. Aku kelihatan seneng? Kamu gak seneng? Burung, aku. Itu tai burung. Bawa aku bersihin, cepetan. Kalau gitu, aku cuma bisa buang kamu ke laut. Jangan deket, kamu ada tai burung, jangan sini. Tai burung, aku gak peduli. Permisi, orang ini, apa dia menginap di sini? Maaf, kami tidak bisa membocorkan informasi dasar tamu. Dia diculik, aku curiga dia ditahan di sini. Kartu kamar Anda, silakan. Oke, terima kasih. Kamu pernah lihat orang ini? Dialah yang menculiknya. Nggak deh, aku ingat waktu mereka check-in. Dia gak kelihatan kayak dipaksa kok. Makasih ya. Sama-sama. Jangan lihat aku, jangan lihat aku, jangan lihat aku sama sekali. Aku mau makan ayam bakar, kenapa gak ada ayam bakar sih? Pak Hi, ini restoran Tionghoa. Restoran yang gak ada ayam bakarnya itu restoran yang gak sempurna. Pak Hi, lihat, sekarang cuma kita berdua yang tersisa. Gimana kalau kamu lepas kacamata hitammu? Cuma kotoran burung aja bikin aku kacau begini. Sial. Sekarang aku jadi orang yang gak sempurna. Orang yang gak sempurna. Ada apa? Barusan aku lihat cowok ganteng banget. Masih ada yang lebih ganteng dari aku? Di mana? Di sana. Di mana? Gak lihat. Kamu putar aja. Di sini. Senyum dong, senyum. Sempurna. Ini kan lebih bagus. Boring. Sepertinya dia masih peduli sama aku. Pak Hi. Ada satu hal yang selalu membuatku penasaran. Tanya aja. Kenapa kamu begitu mengejar kesempurnaan? Karena aku sangat peduli dengan pandangan orang lain. Kamu peduli sama orang lain? Aku tahu. Aku terlihat seperti orang yang selalu gak peduli sama pendapat orang lain.
Tapi justru sebaliknya. Aku sangat peduli sama cara orang lihat aku. Aku berharap di mata orang lain. Aku nggak ada cacatnya. Baru pantas dengan jabatanku sebagai direktur. Tapi nggak ada yang meragukan kemampuanmu jadi direktur. Ayahku bisa. Pak Hee senior memang sangat tegas padamu. Dari kecil sampai besar, dia selalu menuntutku dengan ketat. Aku juga berusaha keras menyelesaikan semua target yang dia tetapkan. Aku selalu ingin mendapat pengakuannya. Pikiran ini sudah jadi kebiasaan. Sampai sekarang. Tapi, bukannya jadi seperti kamu hidup buat ayahmu? Pak Hee. Walaupun kadang-kadang, kamu memang bikin kesal. Kamu bikin orang gak tahu harus berbuat apa, lelah menghadapimu. Kamu kesal ya? Enggak. Aku rela kok. Aku senang-senang aja. Terusin. Tapi aku beneran nganggap, kamu itu orang yang cerdas, rajin, dan bertanggung jawab. Kualitas-kualitas ini bukan buat memenuhi harapan orang lain, tapi emang udah jadi ciri khas kamu. Makasih. Kamu yang pertama ngomong gini ke aku. Aku juga mau ngucapin terima kasih soal kasus Direktur Kin itu. Kamu udah sangat membelaku. Wajar dong aku belain kamu. Kenapa? Lihat tuh. Apa itu? Nggak kelihatan jelas. Itu tuh. Hatiku yang seluas samudera. Ngaco aja kamu. Hari ini kayaknya pertama kalinya kamu traktir aku makan. Rasanya lumayan enak. Nah percaya kan? Bukan cuma tempat mahal yang enak. Hia Hishu, bajingan. Zhang Zhang, kenapa kamu mukulin orang? Kamu jangan dekat-dekat lagi sama cowok ini. Kamu mau apa sih sebenarnya? Tang, dia sama Kim Yanchu udah ada janji nikah dari dulu. Dia cuma mainin kamu. Janji nikah? Ngomong apa sih kamu? Kim Yanchu yang bilang langsung ke aku. Bukan. Kim Yanchu. Kamu kenal Qin Yanchu gimana sih? Dia emang gak bakal berhenti gitu aja. Zhang Zhang, ini sebenarnya gimana sih? Ini bukan aku yang kirim. Ini kan majalah perusahaan kamu. Kamu sebenarnya kenal Qin Yanchu gimana sih? Kim Yanchu datang ke aku bilang, kamu diculik His Hishu. Makanya aku nyari sini. Masa sih? Terus kenapa kalian bareng? Kami lagi dinas luar kota. Dinas? Dinas kok bisa mesra gitu? Zhang Zhang, ini beneran salah paham. Tang, apa kamu mau cari duit dari ini? Apa? Zhang Zhang, di mata kamu aku kayak gitu ya? Tang, apakah aku tidak pantas untukmu? Masalah perasaan tidak bisa dipaksakan. Zhishu, kamu akhirnya pulang. Wajahmu kenapa? Bukan urusanmu. Aku sangat khawatir padamu beberapa hari ini. Bisa berhenti bersikap palsu? Zhishu, kamu bilang apa? Pernahkah aku berjanji padamu tentang pertunangan? Apa kamu pacarku? Berita itu juga ulahmu, kan? Aku tidak. Kamu di internet. Menyebarkan berita bohong untuk memfitnah Tang. Aku bisa membuatmu menanggung konsekuensinya. Mulai besok, kamu tidak perlu datang kerja lagi. Zhishu, jangan paksa aku. Kamu akan menyesal. Itu. Aku dan Qin Yanchu tidak bertunangan. Aku tahu. Aku juga tidak pernah menyukai Qin Yanchu. Ini juga aku tahu. Sebenarnya, aku.
Sudah, jangan lanjutkan. Aku tahu kamu akhir-akhir ini banyak tekanan. Aku juga tahu. Kamu sangat susah payah untuk urusan perusahaan. Aku juga ingin membantumu. Jadi, aku berharap jika ada hal yang bisa kubantu, langsung katakan saja. Malam ini aku akan menemui klien yang sangat penting. Jika mereka bisa merealisasikan investasi, akan sangat membantu perusahaan. Bagaimana kalau kamu ikut bersamaku? Baiklah. Kalau begitu, seharusnya kita tetap tampil sempurna. Ayo, ayo. Tahannya. Aku akui, aku pernah menggunakan beberapa cara. Tapi situasi sekarang sudah kamu lihat. Apapun yang Tang Tang lakukan, aku akan menghormati pilihannya. Kamu benar-benar berpikir begitu? Situasi Tang Tang sekarang sangat berbahaya. Apa yang akan Hisishu lakukan pada Tang Tang? Detailnya tidak bisa kuberitahukan padamu. Tapi aku bisa katakan padamu, selama Tang Tang masih di sisi Hisishu, bahayanya terhadapnya tidak akan berhenti. Malam ini, Hisishu akan menemui seseorang yang penting. Tang Tang juga akan pergi bersamanya. Hisishu akan membawa Tang Tang untuk diperkenalkan kepada mereka. Apa maksudmu? Waktu dan lokasi akan kukirimkan padamu. Jika kau benar-benar menyukainya, hentikan semua ini terjadi. Halo? Orangnya sudah kukendalikan. Begitu dia datang, kunci mereka semua ke dalam kamar. Oke, Nona Qin. Serahkan saja padaku. Bos Lin. Bos He. Kamu sungguh muda yang berbakat. Terlalu puji, Bos Lin. Izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah sekretaris saya, Tang Tang. Halo, Bos Lin. Halo Nona Tang, namanya sungguh sesuai dengan orangnya. Ini sekretaris kecil yang Nona Qin bicarakan ya. Qin Yanchu. Penampilannya biasa saja. Apakah pantas sampai repot sekali? Ayo, silakan duduk. Ayo duduk. Dia ternyata mengenal Qin Yanchu. Bos He, hari ini kita minum minuman keras putih saja. Biarkan wanita minum anggur merah. Terima kasih atas perhatian, Bos Lin. Terima kasih. Tidak apa-apa. Ayo. Bos Lin ini agak aneh. Bos Lin, saya bicara terus terang saja. Apakah ada masalah di ini? Kemarin kerjasama antara dua perusahaan kita ada sedikit gesekan. Tapi saya yakin kali ini kita bisa bekerja sama lebih baik lagi. Bagaimana Anda? Pasti tidak ada masalah. Bos Lin, saya tambahkan anggur untuk Anda. Hisishu ternyata bisa dikendalikan olehnya. Sepertinya aku dan keluarga Qin akan mengambil alih grup He cepat atau lambat. Anda kan tahu betapa kuatnya grup I kita. Kekuatan grup Lin juga kita saksikan bersama. Tidak apa-apa. Maafkan aku Zishu. Tidak apa-apa kok. Maafkan aku. Maafkan aku. Bagaimana ini? Semua basah. Ini salahku. Kalau tahu aku bawa baju cadangan satu lagi. Bagaimana kalau kita ke kamar mandi dulu untuk merapikan? Kalau lama bisa meninggalkan bekas. Baik. Linzong, permisi sebentar. Jangan, jangan, Hizong. Permisi sebentar, ayo pergi. Ada apa? Linzong itu ada masalah. Maksudmu apa? Mereka tidak benar-benar ingin berinvestasi di He Group. Mereka sudah berkomplot dengan keluarga Qin, menunggu saat yang tepat untuk mencaplok He Group. Bagaimana kamu tahu? Jangan tanya itu. Tapi aku harap kamu percaya padaku. Tang Tang, aku percaya padamu, tapi... Tapi kamu sangat ingin tahu kenapa, ya? Zhang Zhang, kenapa kamu datang? Tang Tang. Dia membawamu ke sini ada maksud lain. Sekarang ikut aku. Kamu tidak ada habisnya.
Jangan kira karena kamu kaya, bisa berbuat semaumu. Utang Tang-Tang bisa kubantu bayar. Utang apa yang kamu punya? Dia kan pacarmu? Kenapa kamu tidak tahu apa-apa? Utang ayahnya Tang-Tang semuanya dia yang bayar. Kenapa kamu tidak beritahu aku soal ayahmu berutang? Masih banyak hal yang tidak kamu ketahui. Dia punya kemampuan baca pikiran, kamu tahu? Zhang Zheng, jangan lanjutkan. Baca pikiran? Apa yang kalian bicarakan? Nona Qin, maaf. Sepertinya misi gagal. Tang-Tang, gelas anggur itu. Terpaksa diminum Hizong. Bodoh. Urusan kecil saja tidak becus. Cari alasan untuk pergi. Baik. Aku punya kemampuan baca pikiran, suatu hari tidak sengaja kepalaku terbentur di rumah. Tiba-tiba saja bisa mendengar pikiran orang lain. Kadang berhasil, kadang tidak. Tapi semua ini nanti bisa kujelaskan. Aku harap kamu percaya padaku. Aku percaya padamu. Alipay menerima transfer 1 juta yuan. Sekarang masalah selesai, bisa pergi kan? Aku peringatkan kamu. Jangan ada pikiran untuk menyakiti Tang-Tang. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu. Benar-benar tidak masuk akal. Ada apa, Zishu? Kepala pusing banget. Zishu, kamu kenapa? Minumannya, ada obat di minuman ini. Diracuni. Aku antar kamu ke rumah sakit. Dia dekat banget sama aku. Eh, Kok kepalanya gede banget? Biasanya segini gede nggak sih? eh. Pulang. Sini. Iya. Kepala pusing banget. Kok dia pendek banget? Nggak setinggi tongkat kakekku. Siapa yang bilang pendek? Bisa nggak lembut dikit? Hizong. Pantatku sakit banget. Jangan ganggu aku lagi, berisik banget. Masa wajah gantengku digituin. Tang-Tang. Kamu sudah bangun. Aku ambilkan air buat kamu. Tang-Tang. Aku di sini. Tang-Tang. Kamu ketawa apa? Aku suka kamu. Wah, wajahnya gede banget. Kok, masa ya? Wanginya manis, kayak kue kecil. Aku pengen makan kue. Udahan gak sih? Gak nyangka kamu segini lengketnya. Memang lumayan ganteng sih. Kalau kamu bisa terus diam kayak gini, enak juga ya.
Kamu sudah bangun ya? Kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Syukur deh. Tadi lihat kamu kayak gitu. Aku khawatir banget. Udah gak apa-apa? Makasih ya. Kamu masih ingat nggak? Kamu tadi bilang apa? Aku. Aku juga suka kamu. Kalau kemarin gak ada kamu. Aku hampir aja tanda tangan kontrak sama Lin Song. Aku cuma tahu, Lin Zong itu ada niat sama kamu. Nggak nyangka dia juga mau ngerjain aku. Kalau dia gak mau ngerjain kamu, mungkin aku gak bisa tidur di sini. Kemampuan baca pikiranmu itu beneran sehebat itu ya? Coba tebak, aku lagi mikir apa sekarang? Kok aku nggak dengar apa-apa sih? Kamu beneran lagi mikir di hati ya? Aku beneran lagi mikir. Kamu terlalu jauh, deketin dikit. Masih nggak kedengeran. Masih jauh banget, lebih dekat lagi. Gimana sekarang? Bisa dengar nggak? Dengar detak jantungmu. Tang-tang, kok nggak angkat teleponku lagi sih? Kok kamu dateng? Gawat-gawat, aku mau jadi nenek. Salah. Aku di sini gangguin mereka. Gimana mau jadi nenek? Jangan lihat aku, jangan lihat aku. Ini benar-benar calon menantuku, kayak dapat rezeki nomplok. Tapi cowok kayak gini, bisa suka sama anakku? Aku tadi belum mandi dan ganti baju, dilihat tante. Jangan-jangan dia ngerasa aku nggak ganteng? Sempurna, benar-benar sempurna. Bisa nggak ya langsung upload di medsos buat pamer? Kata pertama yang diucapin apa ya? Drama di hati kalian kebanyakan amat. Bu, tante, kalian. Kapan nikahannya? Bu, soal pernikahan. Tenang aja, tante. Aku pasti nikahin Tang-Tang. Aku udah suruh orang selidiki. Inyancu cari link grup. Mau kerja sama Gempur Hi Group. Ini buktinya. Pak, aku nggak mau dijodohin sama keluarga Qin. Bukan cuma karena aku nggak suka Qin Yanchu. Zishu, tapi kita nggak berani lawan keluarga Qin. Tapi kita juga nggak bisa terus-terusan didikte orang. Terlalu keras gampang patah, kamu harus belajar mengalah. Pak, mengalah terus cuma bikin kita dikendalin orang. Selama ini keluarga Qin emang banyak bantu kita. Tapi sekarang mereka. Lau Qin. Kok kamu dateng? Cepat duduk, cepat duduk. Paman Qin. Lau Hi. Sebenarnya aku nggak mau ganggu kamu soal urusan anak muda. Tapi Nianchu dia, kali ini benar-benar tersakiti. Kamu udah tahu kan? Tenang aja, Lau Qin.
Aku udah lagi ngomporin anak ini. Meskipun Nianchu menyukai Zhishu. Tapi jika tidak ada takdir seperti itu, saya juga tidak akan memaksa. Karena kita tidak bisa jadi keluarga mertua. Maka uang saya harus pindah di tempat lain untuk disimpan, atau bisa dikata, biarkan keluarga He ganti pemilik saja. Itu juga tidak masalah. Yang ingin saya katakan, hanya itu. Kalian hati-hati sendiri ya. Ayah, ada apa denganmu? Ayah. Tenanglah berobat, jangan khawatir soal perusahaan. Ada saya yang urus. Bahkan jika keluarga Qin menarik investasinya, saya masih punya cara untuk menemukan investor baru. Keluarga Qin tidak akan bisa memengaruhi perusahaan kita. Zhishu, beberapa hal tidak sesederhana itu. Ketika keluarga He baru berdiri, kami bergantung pada sumber daya dari keluarga Qin. Selama bertahun-tahun ada banyak hubungan bisnis dan arus kas antar kami. Di mata orang lain, keluarga He sebenarnya milik keluarga Qin. Bukan saya tidak ingin mandiri. Tapi demi keluarga He, saya harus terikat dengan mereka. Jika keluarga Qin menarik investasi, sinyal yang dikirim adalah bahwa keluarga He sudah jadi anak buangan. Dunia bisnis memang begini, tidak ada yang datang tanpa alasan. Nanti ketika itu terjadi, siapa yang masih berani investasi ke kita? Bu, kamu bilang ada urusan mendadak. Apa itu? Dasar jelek. Tang-Tang, cepat duduk. Bu, kenapa kamu bisa bersama dia? Tang-Tang, ibu mau nanya sesuatu sama kamu jangan bohong ya. Apakah kamu kenal Nona Qin ini? Dulu dia adalah direktur di perusahaan kami. Dia bilang, kamu telah merebut hubungan dia dan Tuan He. Tidak mungkin, Bu. Jangan dengar omong kosong dia. Tang-Tang, kamu memanfaatkan pekerjaan untuk mendekati Zhishu. Merebut hubungan kami, ini adalah faktanya. Apa yang kamu omongin di sana? Tang-Tang, apakah Tuan He yang menipumu? Bukan, Bu. Zhishu sungguhan mencintaiku. Tang-Tang, saya beri kamu kesempatan terakhir sekali. Berapa uang yang kamu mau sebenarnya? Baru mau kamu ninggalin Zhishu? Kalian berdua saja yang sebutkan harganya. Kamu ini sungguhan. Aku tahu, kamu adalah tipe wanita seperti itu. Aku pernah lihat di drama TV, semua penjahat akan mengeluarkan uang. Memaksa pemeran wanita utama untuk meninggalkan pemeran pria utama. Sebagai ibu pemeran wanita utama yang cerdas dan berani, aku akan melawan wanita jahat sepertimu sampai akhir. Kamu, ada apa? Kamu gila ya? Gila, kalian berdua sama-sama gila. Kamu yang gila, Wanita utama. wanita jahat. Bu, ibu terlalu banyak nonton drama TV. Zhishu, kamu datang, cepat masuk. Kenapa harus janji bertemu di tempat seperti ini? Karena kamu yang mau bertemu dengan aku, jadi tentunya aku harus menata ini dengan baik. Cepat masuk. Silakan duduk. Kamu sudah sadar? Aku datang untuk menyelesaikan masalah, aku harap. Jangan karena kita berdua mempengaruhi perusahaan. Jadi menurutmu, rasa sakit yang aku terima itu tidak sepenting urusan perusahaanmu, ya? Nianchu, aku minta maaf sama kamu. Sebelumnya aku tidak mempedulikan perasaanmu. Semoga kamu bisa memaafkan aku. Tapi jangan karena kita berdua mempengaruhi kerjasama antara keluarga Qin dan keluarga He. Akhirnya, kamu datang tetap karena urusan kantor. Baiklah, kalau kamu mau minta maaf, tunjukkan niat baikmu. Apalagi yang kamu inginkan? Zhishu, kamu tahu kan? Sebenarnya aku sudah lama menyukaimu. Maaf, aku sudah punya orang yang aku sukai. Selain soal ini, apapun bisa aku kabulkan.
Baik, temani aku minum secangkir anggur setelah minum gelas ini. Kita berdua selesai, tidak ada hubungan lagi. Cuma semudah itu. Ayo, gelas ini untukmu, anggap saja ini. Tidak sia-sia aku menyukaimu selama ini. Sekarang aku boleh pergi kan? Halo, pelanggan yang Anda panggil sedang tidak dapat dihubungi untuk sementara. Silakan hubungi kembali nanti. Tang Tang, Apa lagi yang kamu lakukan di sini? Tang Tang, aku ingin bicara denganmu. Silakan bicara. Tang Tang, maaf. Itu yang ingin kamu katakan? Kalau sudah selesai bicara, kamu bisa pergi. Tang Tang, sebelumnya aku terlalu emosional. Melakukan hal-hal yang menyakitimu. Maaf, aku sudah berpikir. Cinta yang sebenarnya harusnya merawat dan melindungimu. Bukan malah menyakitimu dan menyalahkanmu. Aku bahkan tidak memikirkan hal yang paling dasar. Masih berani meragukan perasaanmu. Tang Tang, aku akan selalu merawatmu. Aku akan selalu berada di sisimu. Maafkan aku ya. Sang Zheng, Ada apa? dia dalam bahaya, aku harus mencarinya. Aku antar kamu. Kamu gas lagi, cepetan. Tidak dengar. Banyak sekali ruangan. Gimana carinya? Kamu tidak bisa kabur dari tanganku. Ini bukan? Bukan. Tang Tang. Kamu di mana? Tang Tang. Kamu di mana? Tunggu, aku dengar. Dia memanggilku. Ruangan ini. Bahkan pintunya tidak dikunci. Kamu lagi apa? Kalian gimana bisa menemukan tempat ini? Semua keluar. Qin Yanchu, kamu ngapain dia? Tang Tang, kita bawa dia dulu. Gak apa-apa, santai. Tang Tang, bawa dia pergi dulu. Oke, Aku yang halangi dia. Makasih. Minggir. Bukannya kamu cinta Tantang? Kenapa kamu bantu Tantang? Bersama Hizishu. Aku memang mencintainya. Tapi karena mencintainya, aku harus rela berkorban. Aku rela berkorban. Aku ingin dia bahagia. Hah? Itu sama sekali bukan cinta. Aku cinta Hizishu, makanya aku tidak bisa tahan. Dia bersama wanita manapun. Aku pasti akan merebutnya kembali. Kamu benar-benar gila. Xiao Tang, terima kasih. Sebelumnya aku salah menuduhmu. Aku mau minta maaf sama kamu. tidak apa-apa paman.
Zishu, kamu benar, jika hanya menahan diri terus-menerus, hanya akan membuat kita dikendalikan oleh orang lain. Tenang saja ayah, aku sudah siap. Aku tidak khawatir, karena sekarang, kamu bukan sendirian lagi. Grup Hi membutuhkanmu, aku harap kamu bisa bersamanya. Melewati masa sulit bersama. Aku umumkan. Mulai hari ini, Tangkang menggantikan posisi Direktur Kin. Menjabat sebagai Direktur Pemasaran. Bagus. Terima kasih semuanya, kedepannya aku akan terus berusaha. Juga mohon dukungan untuk pekerjaan saya. Dukung. 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 Mari bekerja. Masuk. Direktur Tang, ini proposal proyek baru. Analisis kompetisinya ditulis dengan bagus. Tapi sekarang masih ada satu masalah. Kita perlu memasukkan grup Kin ke dalam penilaian risiko. Grup Kin. Apakah mereka tidak akan berinvestasi lagi? Ada kemungkinan itu, makanya kita harus bersiap. Tapi jangan khawatir, pasti ada jalan keluarnya. Tuan Hi, Hari ini ada resepsi, banyak investor yang akan hadir. Ayo ikut saya bersamamu. Baik. Aku kurang terbiasa dengan tempat seperti ini. Tenang saja, ada aku di sini. Tuan Hi juga datang ya. Tuan Emma. Betapa kebetulan. Ayo sini, ayo sini. Nona ini kelihatan agak familiar. Tuan MA, kita pernah bertemu. Xiao Tang. Ingat, kamu kan dulu sekretaris Tuan Hi kita. Tuan MA, sekarang dia adalah Direktur Tang. Ini adalah presiden grup Hi kita. Anak muda yang berbakat. memang tampan, paman tidak bohong padaku. Keponakannya ini cukup berbeda dengan keluarga Emma Zong. Halo Pak Hi. Halo, Pak Hi terlihat sangat gagah ya. selera bagus, cukup cantik. Selera Nona Lu bagus, kalung ini sangat unik. Ini dirancang khusus oleh desainer, tidak bisa dibeli di luar. Paham? Barang langka lebih berharga. Kalian lanjutkan bicara. Aku ke toilet dulu. Permisi. Nona Lu bisa tambah WeChat? Tentu saja bisa. Iya, tambah WeChat, biar lebih kenal. Nanti harus belajar dari Pak Hi, aku masih ada urusan. Belajar yang rajin. Pak Hi, teman Anda tadi. Kelihatannya agak tidak senang. Nona Lu bisa kasih kontak desainer kalungnya padaku? Kalau Pak Hi mau kenalan, aku bisa antar. Tidak usah, kurang nyaman. Oke. Sudah dikirim, Pak Hi. Bagaimana kalau kita juga minum 2 gelas? Terima kasih, minum tidak perlu, dan kontakmu. Aku tidak simpan. Kenapa? Takut pacarku salah paham. Pak Hi sudah punya pacar? Tadi itu pacarku. Tidak ganggu lagi. Kebun anggurku di Prancis sudah 400 tahun sejarahnya. Produksi tahunan 80.000 botol, semuanya kelas premium. Tidak banyak, setiap tahun dikirim langsung dengan pesawat khusus. Batch berikutnya, khusus untuk Anda, biar Anda cicipi. Terima kasih ya. Pak Hua, proyek yang kubicarakan tadi. Banyak orang yang menunggu untuk investasi lo. Kalau Anda tertarik, kusimpan untuk Anda, aku yakin bisa dapatkan Anda. Kalau tidak dapatkan Anda puluhan juta, aku tidak akan pakai marga Liu. Sudahlah. Kalau sudah banyak yang menunggu, mana enak merebut milik orang. Memang jago lama, ternyata tidak mudah terpancing. Maaf. Nggak lihat jalan? Aku tidak sengaja. Iya kakak sama deh, kamu ganti. Xiao Liu ya? Maaf. Jangan susahkan gadis kecil ini.
Aku akan minta orang pesankan ulang untukmu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jangan repot-repot, Pak Hua. Begini saja. Aku ke toilet dulu, nanti balik lagi. Tadi kamu sengaja, kan? Kenapa? Aku lihat dia terus nempel-nempel sama ibu. Mulutnya manis. Tapi sebenarnya gak tulus sama sekali. Kamu tahu dia gak tulus gimana? Karena kelihatannya aja udah bukan orang baik. Kalau aku, kelihatan seperti orang baik gak? Aku rasa ibu orang baik. Soalnya tadi dia begitu nyebelin. Ibu tetap sopan. Dia juga terus-terusan sombong. Tapi ibu tetap tenang. Kamu tahu aku siapa? Maaf, aku gak tahu. Sebenarnya aku jarang datang ke acara kayak gini. Gak kenal siapa-siapa juga, jadi agak gak nyaman. Kalau gak kenal siapa-siapa, kenapa gak coba kenalan? Aku gak terlalu jago. Dan aku juga gak suka sama orang yang suka pamer. Menurutku gak ada artinya. Pamer itu biasa. Setiap orang yang datang ke sini punya tujuan masing-masing. Kamu? Kamu datang sama siapa? Aku Tang-Tang dari grup Hi. Grup Hi? Kalian lagi ada masalah ya? Anda tahu? Tahu sedikit. Kalau kamu gak mau tinggal di Hi Group, mau gak kerja sama aku? Terima kasih. Walau aku gak tahu siapa Anda. Atau kenapa Anda tanya begitu. Tapi aku gak akan ninggalin Hi Group. Karena aku sudah janji sama Pak Hi. Akan temani dia lewatin masa sulit ini. Kalau gitu, semoga semuanya lancar. Hari ini kita udah kenal. Aku Huarong dari Modal by Hua. Senang berkenalan. Kalau kamu berubah pikiran, bisa hubungi aku. Aku mau minum sama Anda. Ayo. Seharian gak ke kantor, kamu gak tanya aku ngapain aja. Siapa yang tahu kamu ngapain? Kenapa? Marah? Gak marah kok. Lagi sibuk. Beneran. Aku sebagai bos, gak tahu karyawan sibuk apa. Sebagai karyawan, aku juga nggak berani tanya bos mau kemana. Kamu bakal tahu sekarang. Jadi kamu datang jemput aku. Masa iya? Naik mobil, aku aja ke suatu tempat. Tempat ini kamu pesan dari awal. Iya. Buat aku. Dibuat khusus buat kamu. Kenapa tiba-tiba kasih ini? Waktu itu lihat Lui pakai, cantik banget. Langsung minta kontak desainernya. Lui ya. Ternyata dulu tertarik sama dia karena ini. Emang kenapa? Cemburu ya? Sekarang udah enggak. Sini. Cantik enggak? Cantik. Aku mau kasih tahu semua orang. Kamu pacar aku.
Sama sekali nggak hargain aku. Di dunia ini, belum ada yang Qin Yanchu nggak bisa dapetin. Berhenti. Mereka beneran jadi pasangan, nggak marah. Kupikir Hishishu bakal hianatin Tang Tang. Masih ada urusan lain. Beneran nggak mau lakukan sesuatu. Aku rasa memang harus lakukan sesuatu. Kita harus siapin angpau pernikahan. Dasar lu, bakal nyesel nanti. Nona Qin. Tang Tang, lu pantas. Lihat kondisi dia hari ini. Kayaknya bakal ada masalah besar. Besar sahamnya bisa dibahas lagi. Oke, Sekretaris kecil jadi direktur Tang. Datang lagi buat apa? Aku datang kasih selamat. Lihat aja grup Hi bangkrut. Kalian berdua masih mesra kayak gini. maksud lu apa? Hari ini aku datang, kasih tahu resmi. Mulai sekarang, grup Hi jangan harap dapat uang dari Qin lagi. Investasi saya yang lalu akan saya tarik semua. Nanti kamu sendiri yang menangis. Qin Yanchu. Yang investasi ke keluarga Hi pasti bukan cuma keluarga Qin. Hishishu, percaya nggak? Cuma perlu satu telepon dari ayahku, nggak akan ada lagi yang berani investasi ke kamu. Siapa bilang? Kahua, saya nggak nyangka kakak benar-benar datang. Saya juga nggak nyangka kamu benar-benar menghubungi saya. Kamu anak Qin Yude. Memang persis sama dengan ayahmu. Siapa kamu sebenarnya? Mulai sekarang, Baihua Capital resmi kerjasama dengan keluarga Hi. Saya akan menjadi investor baru keluarga Hi. Pak Hi, investasi itu sebenarnya investasi ke orangnya. Kamu beruntung. Ada orang seperti Tang Tang di sampingmu. Terima kasih, Bu Hua. Kalian siapkan kontraknya. Saya tunggu kabarnya. Baik. Jangan pikir kalian sudah menang. Kami tidak pernah membicarakan menang atau kalah. Kamu sendiri yang selalu berjuang melawan dirimu sendiri. Kami? Apa hakmu bilang, kami? Kamu ini siapa, sih? Tang Tang, nggak perlu bilang semua itu ke dia. Masalah Pak Lin itu kamu yang atur, kan? Kabar buruk di Zanseng itu juga kamu yang sebarkan, kan? Artikel itu juga kamu yang suruh orang terbitkan, kan? Iya. Terus? Pernah nggak kamu pikirkan? Siapa yang akhirnya terluka karena semua ini? Kamu ngerti apa? Semua ini kulakukan karena aku cinta Hishishu. Salah. Cinta itu memberi, bukan menuntut apalagi menyakiti. Kamu nggak ngerti cinta sama sekali. Pergilah. Jangan kita ketemu lagi. Hishishu, aku nggak bisa mendapatkanmu. Dan nggak bisa menjatuhkanmu. Tapi semua yang kulakukan ini, karena aku benar-benar suka sama kamu. Tapi kamu nggak pernah memandangku. Kamu pasti akan menyesal. Terima kasih. Mulai sekarang, aku akan selalu ada di sampingmu. Aku juga akan selalu menemanimu. Ayo, Nggak ada kopi? Susu juga enak. kamu benar-benar anggap ini rumah sendiri, ya? Iya. Di mana ada kamu? Di situ baru namanya rumah. Aku cuma mau sama kamu aja. Udah, hari ini ada urusan penting nih. Nanti siang mau tanda tangan kontrak sama Pak Hua. Tenang aja, aku udah siapin dari tadi. Papaku juga datang nanti siang. Baguslah. Paman Hi, Nian Chu.
Aku angkat telepon dulu. Halo? Maaf, apakah Anda bersama Pak Hi Senior? Enggak, kenapa? Saya mau konfirmasi waktu kedatangan Pak Hi Senior. Tapi telepon Pak Hi Senior nggak diangkat-angkat. Bisa tolong hubungi? Oke, aku coba hubungi. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Jangan-jangan ada apa-apa? Papaku nggak bisa dihubungi. Mungkin cuma nggak denger aja. Papaku nggak pernah absen dari rapat apapun. Dia tahu hari ini penting banget. Sebenarnya aku udah mikirin kejadian kemarin. Meski Pak Hua mau bantu kita. Dan Kin Group udah putus kontrak sama kita. Tapi putus kontrak pasti bukan tujuan Kin Group. Menurut yang aku tahu tentang Qin Yanchu. Dia nggak bakal diam aja. Terus kita gimana sekarang? Halo. Aku temenin. Nggak usah. Perusahaan juga perlu ada yang jaga. Kamu tunggu kabar aku aja di sana. Oke. Aku anterin kamu sampai depan. Pelankan. Maaf ya, Paman Hi. Dulu aku belum nggak ngertiin susahnya Bapak. Nggak ngormatin keinginan His Hishu. Sekarang aku udah ngerti, mau bilang ke Bapak. Maaf, Nian Chu, tahu salah dan mau berubah itu bagus. Tapi soal layanan ini, nggak usah deh. Pelankan. Kalau gitu aku duluan ya. Oke. Ayo. Lepasin. Tolong. Ayo, cepat pergi. Kamu tidak apa-apa? Kenapa kamu kembali lagi? Tadi hatiku terus gelisah saat keluar, jadi aku kembali untuk mengajakmu pergi. Sudah tidak apa-apa. Aku benar-benar ketakutan. Ayo. halo, Nona Qin. Tang-Tang dibawa pergi oleh His Hishu. apa? Kalian berdua jaga dia baik-baik untukku. Baik-baik. His Hishu dan Tang-Tang, ini semua karena kalian yang memaksaku. Aku tidak akan pernah membiarkan kalian bersama. Kalian pasti akan menyesalinya. Kenapa orang kurang ajar ini lagi? Kalian pasti akan menyesalinya. Kalian mati bersama saja. Awas. Hishu. Hishu. Bangunlah. Hishu. Tang-Tang, Hishu. Aku di sini. Kamu sudah bangun. presentasi ini dibuat sangat jelek. Fontnya tidak seragam, bahkan juga tidak rata tengah. Sudah jelas bisa dilihat ini buatanmu. Udah segini masih memarahiku di mimpi. Kamu sudah tidur selama 3 hari. Di mana ini? Kamu akhirnya bangun. Tang-Tang. Aku baru saja bertemu kamu di mimpi. Iya, kamu bahkan memarahiku di mimpi loh. Kamu juga tahu itu? Tentu saja. Sepertinya nanti setelah menikah, kita harus tidur di kamar terpisah. Siapa yang mau menikah denganmu? Aku mau minum air. Pelan-pelannya. Nanti ketika aku bicara denganmu. Apa aku tidak perlu membuka mulut lagi? Kalau begitu aku bisa langsung jahit mulutmu saja. Aku mau ngomongin rahasia sama kamu. Rahasia apa? Mendekat sedikit, aku akan memberitahumu. Apa? Lebih dekat lagi. Apa?
Sudah begini masih mikirin itu. Sakit. Bohong, yang ini beneran sakit. Siapa suruh kamu jahil? Coba lihat, masih sakit nggak? Kamu bilang tadi aku ngomong apa aja ke kamu, Tadi kamu bilang presentasiku jelek. terus? Aku juga puji kamu. Aku nggak dengar. Kamu puji aku apa? Coba bilang. Gak dengar ya udah. Bilang dong. Kamu langsung ngebut aja ke sini. Bahaya banget. Untung nggak kenapa-napa. Untung yang kena aku, semua ini gara-gara aku. Kalau sampai kamu yang kena, aku bakal nyesel seumur hidup. Yang penting Pak hingga apa-apa. Tapi Qin Yanchu, meski udah nyerah diri, tetap terbukti bersalah karena sengaja melukai orang. Harusnya dia dapat hukuman yang setimpal. Baguslah dia sadar, semua ini harusnya udah selesai. Tenang aja, kita bakal makin baik. Nanti aku tua, kamu mau dorong aku kayak gini nggak? Mau. Cuma nanti aku udah tua. Mungkin udah nggak kuat dorong kamu. Nanti tua kita nggak bisa jalan. Aku perlahan-lahan dorong kamu kayak gini. Terus kita berdua jadi kura-kura tua dong. Kura-kura kan bagus, bisa panjang umur. Panjang umur berarti bisa 100 tahun bareng. Kok belum bangun-bangun? Kamu udah bangun, Tang-Tang? Sakit nggak? Bukan, aku udah sakit kayak gini. Kok kamu tenang banget sih? Ngomong apa sih? Aku udah panik setengah mati. Kok tenang? Masih sakit nggak? Terus kok aku nggak dengar apa-apa? Jangan-jangan aku udah nggak bisa baca pikiran? Tunggu bentar, aku bakal mikir sesuatu dalam hati. Coba kamu dengerin, bisa nggak? Bisa nggak? Deketin lagi. Pelan-pelan, pelan. Denger nggak? Ayo jangan gerak-gerak, tidur yang benar. Kakak suster umur berapa? Kamu bilang apa? Jangan jawab dulu. Kamu mikir dalam hati, biar aku tebak. Aku udah mikir, coba tebak. 3:30. Kasih tangan. Pelan-pelan ya. Apa 30? Aku baru 20. Maaf kakak perawat, bukan adik perawat. Tidak mendengar juga bagus. Nanti jadi tidak perlu tidur terpisah. Kenapa kamu terburu-buru memanggilku ke sini? Lihat dulu. Apa ini? Lihat. Kita berhasil. Iya, berkat bantuan Kak Hua. Higrup akhirnya bisa melewati kesulitan. Tang-Tang. Terima kasih. Berkat kamu. Ini hasil kerja sama kita semua, jangan bilang begitu. Kamu ini. Jangan terlalu rendah hati. Untuk menghargai kontribusimu kepada Higrup, hari ini, aku akan jadi sekretarismu selama sehari. Ada hal bagus seperti ini juga? Kalau gitu ayo. Ayo. Bos Tang. Ada perintah apa? Pergi ambilkan kopi dulu untukku. Baik. Kopi Bos Tang, tanpa gula tanpa susu. Coba cicip. Bagaimana? Terlalu panas, aku mau yang 56 derajat. Baik. Itu Bos Tang, aku mau tanya. Biasanya kamu bagaimana mengontrol suhu air 56 derajat itu? Ini mudah. Ayo aku ajari. Seperti ini. Kamu biasanya begitu mengontrol suhu air? Iya, Air liur ada di dalamnya.
Kalau tidak gimana? Dari tadi harusnya aku pecat kamu. Kok kamu percaya semua? Aku bohongin. Ketel air di kantor bisa atur suhu. Bodoh amat. Ayo. Kamu lebih baik jadi bos yang biasa saja. Kalau kamu mau jadi istri bos Hi, Enak banget ya. Kamu ajak aku ke sini, cuma untuk lihat laut? juga datang dengar angin laut ya. Apa istimewanya angin laut? Aku ceritain kisah ya. Dulu ada wanita dan pelaut saling cinta. Tapi pelaut sering berlayar jauh. Mereka jarang ketemu. Jadi saat rindu, mereka bisikan kata ke laut. Bagi mereka, angin laut itu surat cinta. Romantis banget. Tang-tang. Ingat terakhir kita ngobrol di pantai? Sejak saat itu, aku udah bisikin suka sama kamu ke laut diam-diam. Kali ini aku mau bilang langsung. Tang-tang. Aku cinta kamu. Kamu gak perlu baca pikiran lagi. Karena hatiku sepenuhnya untukmu. Tang-tang. Mau nikah sama aku? Aku mau. Dengar-dengar. Kamu suka aku dari dulu, bener gak? Iya. Jangan asal ngomong karena aku gak bisa baca pikiran lagi. Aku gak bohong, serius. Terus dari kapan? Ceritanya mulai dari pertama ketemu. Tabrak nih. Lihatin orang ini nabrak. Tabrak orang. Kakiku gak bisa gerak. Aku gak nabrak lu, bro. Cepetan, aku buru-buru nih. Jangan sombong cuma punya duit. Hari ini lu nabrak, gak bisa pergi. Aku hitung 3, kalau gak pergi beneran aku tabrak. Bangun, mau bunuh orang ya? Tolong nilain. Nabrak patahin kaki mau kabur. Aku punya tanggungan keluarga, jadinya cacat. Lagi-lagi kamu? Ini tukang tipu profesional. Seminggu ketemu 3 kali. Mereka berdua komplotan. Masa sih? Punya tangan kaki, kerja apa gak bisa? Malah nipu di sini. Awas, kalau gak pergi aku lapor polisi. 2 orang ini nabrak malah ngeles. Tolong nilain dong. Sialan deh. Minggir. Minggir, minggir. Terima kasih ya, Nona. Gak apa-apa, santai aja. Habis. Maaf. Tadi ada urusan di jalan, jadi telat. Bisa minta kesempatan wawancara sekali lagi? Bos kami paling nggak suka orang telat. Jadi benar-benar nggak bisa. Tolong dilihat sekali lagi. Maaf, silakan pulang. Tapi, Pak Hi, Tang-tang, jurusan akuntansi. Kamu diterima. Mulai besok,
Jadi sekretaris saya. Pak Hi. Tapi kan Bapak nggak bilang mau cari sekretaris. Dia bos kalian? Rupanya kamu udah rencanain dari dulu. Terus kamu malah sering maksain aku. Dulu aku nggak paham diri sendiri. Juga nggak tahu apa itu cinta. Apalagi cara mencintai seseorang. Sekarang aku ngerti. Tantang. Karena keluguan dan keberanianmu. Mendorongku. Buat aku bisa jadi diri sendiri. Sekarang. Biarkan aku yang jagain kamu. Ngapain ngeluh? Kan dulu kamu yang tanda tangan kontraknya. Nggak terima? Pasal kelima. Karena posisi ini punya sifat yang sulit digantikan, maka pihak kedua harus mengajukan pengunduran diri 3 bulan sebelumnya. Jika pihak kedua melanggar, harus bayar denda ke pihak pertama. 300 juta. Jika ada lembur dalam keadaan tidak darurat, dan pihak pertama sedang sibuk bekerja, pihak pertama berhak meminta bantuan pihak kedua. Baca sendiri. Rupanya semua yang aku ajarkan selama ini. Diterapin ke aku ya. Pak Hi, sekarang kamu tahu kan susahnya jadi sekretaris. Tahu. Nah,